Sebelum ibadah dimulai, jangan lupa cuci tangan. Jangan lupa cuci tangan. Jangan lupa cuci tangan. Pakai masker. pakai masker. Pakai masker. Jaga jarak. Ibadahnya di rumah ya. Ibadah di rumah aja ya. Selamat beribadah. Allah telah memberikan kemurahan bagi hidup kita, supaya kita mewujudkan kemurahan kepada sesama. Marilah kita naikkan puji dan syukur kita atas kebaikan Tuhan dalam hidup kita. PKJ 242, seindah siang disinari terang. Umat yang dikasihi Tuhan, ibadah minggu di rumah ini berlangsung dalam pengakuan kita bersama. Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertaimu. Ibadah saat ini dilaksanakan dalam terang tema belas kasih Allah mendatangkan berkat. Bacaan Alkitab dibacakan dari Matius 14 ayat 13 sampai dengan 21. Mari kita nyanyikan KJ 23, Ya Allah Bapa.
33. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah, kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Belas kasih-Nya telah memenuhi kita. Sudahkah kita mengasihinya dan menunjukkan belas kasih Allah kepada sesama melalui sikap hidup kita? Umat diberikan waktu untuk berdoa secara pribadi. Mari kita nyanyikan KJ 23, Ya Allah Bapa. Bersama kita bangkit berdiri. Umat yang dikasihi Tuhan, terimalah anugerah atas pertobatanmu seturut Efesus pasal 2 ayat 4 sampai 5. Surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus pasal 2 ayat 4 sampai 5 yang menyatakan anugerah kepada kita demikian. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh kasih karunia, kamu diselamatkan. Demikianlah anugerah Allah. Ya Allah Bapa, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari bersama kita mempersiapkan diri untuk menerima sapaan sabda di dalam doa. Kita berdoa. Bapa Surgawi, Allah yang mengasihi kami bersyukur kepada Tuhan. Di hari Minggu ini Engkau mengizinkan kami untuk bersama-sama beribadah, sekalipun kami beribadah dari rumah kami masing-masing. Kami semakin bersyukur karena Engkau berkenan tetap menyapa kami dengan sabda kebenaran firman-Mu, yang akan menguatkan dan mengarahkan kami, yang menghibur tetapi yang mungkin juga menegur kami. Maka tolonglah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, supaya ketika kami membaca, mendengar dan merenungkan firman-Mu, hati kami dibuka untuk mengerti sapaan sabda ini,
dan dapat kami kerjakan di dalam kehidupan kami mengikut Engkau. Demi Kristus kami siap untuk menyambut sabda Tuhan. Amin. Saudara-saudara, bacaan Alkitab pada hari ini dibacakan dari Injil Tuhan Yesus Kristus menurut kesaksian Matius pasal 14 ayat 13 sampai 21. Injil Matius pasal 14 ayat 13 sampai 21 yang menyatakan kepada kita demikian. Setelah Yesus mendengar berita itu, menyingkirlah ia dari situ dan hendak mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mendengarnya dan mengikuti dia dengan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Menjelang malam, murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, "Tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa." Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Tidak perlu mereka pergi, kamu harus memberi mereka makan." Jawab mereka, "Yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan. Yesus berkata, "Bawalah kemari kepadaku." Maka disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput, dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya, lalu murid-muridnya membagi-bagikannya kepada orang banyak. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa 12 bakul penuh. Yang ikut makan kira-kira 5.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Demikianlah sabda Tuhan, berbahagialah setiap kita yang mendengar serta memeliharanya. Haleluya. Haleluya. Haleluya, haleluya. Kere, miskin, sekeng. Bapak Ibu, kalau mendengar kata-kata ini diucapkan dengan nada yang seperti ini dan mengarah kepada panjenengan, apa yang panjenengan rasakan? Pasti sebagian dari kita merasa tidak nyaman dikata-katai dengan kata-kata itu, karena memang kata-kata itu berkonotasi negatif sekalipun menunjukkan situasi yang real. Nah, saudara-saudara, ketika mendengar kata-kata itu ditujukan kepada kita, tidak jarang kemudian kita membela diri. Aku ora kere kok, aku ora miskin kok, aku ora sekeng kok, enak wae kowe ngelokke aku, dan sebagainya. Bahkan kemudian kita melakukan hal-hal tertentu supaya orang tidak ngecap kita itu miskin, orang tidak ngecap kita itu kere, orang tidak ngecap kita itu sekeng. Tapi saudara-saudara, akan menjadi sangat berbeda ketika kemudian orang diperhadapkan dengan suatu tawaran pemberian, atau ketika dia harus memberikan urun sesuatu. Orang tidak akan segan dikatai dirinya miskin, orang tidak akan malu dicap sebagai orang miskin tidak mampu ketika diperhadapkan dengan suatu pemberian. Contohnya, ketika kemarin beberapa waktu yang lalu pemerintah suatu negara, sebutlah begitu, hendak memberikan bantuan langsung tunai atau bantuan sosial tunai, mendadak berbondong-bondong banyak orang mencari yang namanya surat keterangan tidak mampu. Terlepas bahwa rumahnya gedong, dia punya motor, dia punya mobil, kalau kemudian urusannya adalah pemberian, orang akan berlomba-lomba ngecap, "Oh, saya ini orang enggak punya kok, saya ini layak untuk menerima." Demikian juga ketika kemudian pemerintah menggalakkan, pemerintah suatu negara, sebutlah begitu, menggalakkan pembayaran pajak atas penghasilan.
Orang akan berlomba-lomba menurunkan penghasilannya. Orang tidak melaporkan, tidak menginformasikan apa harta yang dimilikinya. Tujuannya apa? Ya supaya pajaknya itu menjadi murah. Sebuah paradoks. Ketika orang merasa bahwa dirinya dikatai, terkait dengan identitas dirinya, terkait dengan apa yang nantinya harus kaitannya dengan jati dirinya, orang merasa tidak terima. Saya enggak miskin kok, saya enggak kere. Tetapi ketika kemudian berkait dengan apa yang harus diberikan atau apa yang akan didapatkan, mendadak banyak orang merasa tidak masalah dikatakan bahwa dirinya tidak mampu. Nah, saudara-saudara, bacaan Alkitab pada hari ini hendak memberikan paradigma baru tentang hidup sebagai anak-anak Tuhan. Bacaan hari ini menceritakan kondisi Tuhan Yesus yang sedang sedih, sedang galau, sedang tidak nyaman hatinya karena dia mendengar Yohanes Pembaptis baru saja mati dibunuh oleh Herodes dengan cara dipenggal kepalanya. Saudara-saudara, tentu itu sebuah berita yang sama sekali tidak menyenangkan. Maka perikop hari ini dibuka dengan bacaan, dengan kalimat bahwa Yesus menyingkir dari orang banyak itu, dia mengasingkan diri ke tempat yang sunyi. Bisa jadi perasaannya sedang tidak nyaman. Tetapi saudara-saudara, kesedihan ini juga diketahui oleh para murid sehingga mereka menyertai dia, dan itu berimplikasi kepada sikap para murid, tanggapan para murid ketika melihat orang banyak itu. Ketika melihat orang banyak yang mengikut Yesus, sudah mulai kelaparan karena sudah mulai jam makan malam, tapi mereka tidak punya makan malam. Para murid Yesus menempatkan dirinya sebagai orang yang tidak mampu, dalam tanda kutip hendak berbela rasa dengan gurunya. Guruku sedang sedih kok. Mosok guruku yang harus mencukupi kebutuhan mereka, mosok guruku yang harus cucul. Dengan kata lain juga mereka mengatakan pada dirinya sendiri, ya mosok aku yang harus cucul. Sehingga usulan mereka kepada sang guru adalah, suruhlah mereka orang banyak itu pergi supaya mereka membeli makanan di desa-desa. Saudara-saudara, ini menarik karena para murid menempatkan dirinya pada posisi orang yang tidak mampu. Mereka lupa dengan siapa mereka ada, mereka lupa dengan siapa mereka saat itu berkumpul. Sehingga ketika Yesus memberikan tanggapan, no, kamu yang harus memberi mereka makan. Mereka mengatakan, guru, di sini ini cuma ada 5 roti sama 2 ikan tuh. Siti, sedikit. Jumlah kita aja 12, 13 dengan guru. 5 roti 2 ikan itu tidak cukup, itu matematika kami. Tapi saudara-saudara, Yesus menjungkir balikan paradigma itu dari pikiran mengenai ketidakmampuan menjadi sebuah kemauan. Kemauan untuk berbagi, kemampuan untuk memberi diri sekalipun di dalam keterbatasan. Ketika Yesus mengatakan, bawalah itu kemari, dan kemudian mereka berkumpul, Yesus mengucap berkat, dan yang seperti kita tahu, makanan itu mencukupkan segala kebutuhan. Nah, saudara-saudara, menarik untuk dicatat, karena rupanya Yesus tidak begitu saja menerima alasan ketidakmampuan seseorang. Tuhan Yesus sekalipun dia melihat bahwa memang realitasnya cuma ada 5 roti dan 2 ikan, tidak serta-merta mengatakan, oh iya ya memang tidak cukup, suruhlah mereka beli, atau mereka suruh pesan pakai GoFood, atau mereka suruh pesan nanti supaya diantar ke sini. Tidak. Yesus tetap mengatakan bahwa tidak ada alasan untuk ketidakmauan. Ketidakmampuan diubahkan oleh Yesus menjadi sebuah kemauan, sehingga kemudian setiap orang memiliki semangat untuk berbagi. Setiap orang tidak lagi berpikir bagi dirinya sendiri, tetapi melihat orang lain, mau untuk kemudian berbela rasa, dan hasilnya apa? Hasilnya adalah sisa 12 bakul. Ini menarik loh saudara-saudara. Rotinya itu tidak habis dimakan, rotinya juga tidak kemudian disimpan, didelekke, ambok-ambokan sesok kurang meneh, tidak. Tetapi kemudian dikumpulkan lagi 12 bakul di dalam sebuah bela rasa. Siapa tahu masih ada orang lain yang butuh. Aku sudah cukup kenyang, biarlah orang lain yang makan, biarlah orang lain yang kemudian dicukupkan dan sebagainya. Nah saudara-saudara, Yesus tidak lagi berfokus, atau Yesus tidak mengizinkan mereka untuk berfokus kepada ketidakmampuan,
tetapi diubahkan menjadi orang-orang yang berkemauan untuk membagikan apa yang ada pada mereka. Nah, saudara-saudara, menarik ketika kemudian bacaan hari ini dihubungkan dengan cara hidup bergereja. Sering kali muncul istilah pelayanan gereja harus tapis. Tapis itu apa tuh? Tapis itu katanya menyeluruh, mencukupi semuanya. Istilah ini sering kali muncul ketika kita sedang diskusi, rapat, mengenai rancangan pelayanan gereja dan seterusnya. Masalahnya adalah ketika di dalam dunia pelayanan gereja seringkali orang beriman menempatkan dirinya pada posisi orang tidak mampu. Mereka merasa bahwa diri mereka itu, yang sewu bahasanya ya, kere potensi, miskin kompetensi, juga sekeng rohani. Saya tidak punya kemampuan apa-apa Saya tidak bisa, tidak punya waktu Saya ini tidak cukup suci untuk menjadi majelis dan sebagainya. Dan berbagai macam alasan disampaikan supaya mereka tidak perlu terlibat di dalam langkah gerak pelayanan gereja. Bahkan kadang-kadang orang beriman yang mengaku diri sebagai murid Yesus justru menempatkan diri sebagai, loh kan aku harusnya dilayani, harusnya keinginanku yang dituruti, dan sebagainya. Nah, saudara-saudara, pembelajaran Alkitab hari ini mengajarkan kepada kita, bahkan menegur kita untuk menata kembali cara kita berpikir. Yesus tidak menghendaki untuk kita berfokus kepada ketidakmampuan, ketidakbisaan, bukan pada apa yang tidak kita miliki. Tetapi Yesus mengajak kita untuk melihat kepada apa yang kita miliki sebagai wujud belas kasih Allah yang ada pada kita, supaya itu diwujudkan menjadi berkat bagi sesama. Nah, saudara-saudara, sesederhana apapun yang dimiliki oleh diri kita, ketika kemudian ada kemauan untuk berbagi, ada kemauan untuk membagikan diri kepada orang lain, ada kemauan untuk terlibat, maka disitulah belas kasih Allah itu menjadi berkat. Tidak semua pelayanan itu berasal dari kelebihan. Tidak semua pelayanan itu terwujud dari sisa-sisa waktu atau orang-orang yang berkelimpahan. Tidak. Tetapi kadang-kadang muncul dari orang-orang yang terbatas, orang-orang yang penuh dengan cacat celah, orang-orang yang penuh dengan kekurangan, tetapi mau untuk membagikan diri bagi orang lain. Maka mari kita berefleksi. Betapa kasih Tuhan melimpah dalam hidup kita. Betapa kasih Tuhan itu memenuhi hidup kita dan cukup untuk membuat kita mau bertindak, bergerak di dalam langkah gerak pelayanan. Maka mari kita membagikan kebaikan Tuhan itu dalam hidup kita, melalui setiap pelayanan yang kita kerjakan, melalui kebersamaan kita di gereja, di jemaat, di keluarga, di masyarakat, di tempat kerja, dan dimanapun kita berada. Belas kasih Allah mendatangkan berkat bagi semua orang. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Kita masuk di dalam saat teduh.
Hal dasar yang diberikan Tuhan kepada setiap orang adalah kemampuan untuk memuji Dia dengan segala apa yang ada pada kita. Mari dengan penuh sukacita kita naikkan pujian Kidung Jemaat 292, tabuh gendang sambil menari, nyanyikan lagu yang merdu. Sambil menari, nyanyikan lagu yang merdu, bunyikanlah gembus kecapi, mari memuji Allahmu. Karya besar yang agung benar telah dilakukannya terhadap umatnya. Telah dari himpitan Ia bebaskan umatnya, habis menunggu Ia berikan sinar mentari yang cerah. Puji terus yang Maha Kudus, bebanmu yang berat digantinya berkat. Bersama seluruh anak Tuhan yang mau menghadirkan belas kasih Allah yang mendatangkan berkat di segala abad dan tempat, marilah kita kuatkan kembali janji iman kita dengan mengikrarkan bersama pengakuan Imam Rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Saudara-saudara, mari kita menyatukan hati untuk menaikkan doa syukur dan syafaat kita. Kita berdoa. Bapa Surgawi, Allah yang mengasihi kami bersyukur kepada Tuhan, firman-Mu telah mengingatkan kami betapa belas kasih Allah sebenarnya telah tercurah dalam kehidupan kami, menjadikan kami anak-anak Allah yang penuh dengan segala kelimpahan oleh karena kemurahan-Mu. Tetapi seringkali kami menganggap diri kami tidak mampu, menganggap diri kami selalu penuh dengan kekurangan, menganggap diri kami sendiri tidak layak untuk ikut di dalam pelayanan yang digelarkan oleh gereja-Mu di tengah-tengah dunia. Bahkan itu membuat kami menjadi pasif, menunggu untuk dilayani, dan membuat kami tidak dapat melakukan apa yang menjadi tugas panggilan yang Kau anugerahkan kepada kami. Maka saat ini Tuhan, melalui firman-Mu, kuatkan kami, agar kami mau menjadi orang-orang yang membagikan belas kasih itu, menjadi berkat bagi sesama di sekitar kami. Seberapapun yang dapat kami berikan, seberapapun yang dapat kami bagikan, akan bersama-sama kami lakukan sebagai wujud kasih kami kepada orang-orang di sekitar kami, mewujudkan pelayanan yang membuat nama Tuhan dipermuliakan. Jangan berikan kami alasan untuk kami berdiam diri di dalam segala macam pikiran kekurangan kami, tetapi semangati kami, agar kami mau untuk bergerak, membagikan kasih Tuhan yang melimpah dalam hidup kami. Seperti ketika saat ini kami rindu membagikan kasih kami untuk mendukung saudara-saudara kami yang sedang sakit, baik yang dirawat di rumah sakit maupun yang dalam masa perawatan serta pemulihan di rumah. Kami juga berdoa bagi para dokter yang merawatnya.
Kami berdoa bagi keluarga yang senantiasa menunjukkan kasih kepada mereka, sehingga saudara-saudara kami yang sakit maupun keluarga yang menunggui serta dokter yang merawat ini mendapatkan kekuatan dari Tuhan. Kami juga berdoa bagi keluarga-keluarga yang merasakan kedukaan, bagi pribadi-pribadi yang merasakan beban di dalam hidupnya, maupun mereka yang masih terus berjuang untuk lepas dari kuasa dosa. Tolonglah kami Tuhan, untuk mampu menunjukkan kasih kami kepada saudara-saudara kami ini, sehingga melalui kami, mereka merasakan penghiburan, mereka merasakan kekuatan untuk melanjutkan kehidupan, serta mereka merasakan kelepasan dan penerimaan pemulihan yang asalnya daripada Tuhan. Kami juga berdoa bagi kota Semarang, ketika saat ini kami bersama-sama masih terus berjuang menghadapi pandemi corona. Kami berdoa bagi setiap orang yang mengabdikan dirinya di dalam proses perjuangan bersama ini. Mampukan juga kami untuk mendukung, sehingga kami dapat melakukan protokol kesehatan dengan tepat, kami dapat menahan diri kami untuk tidak menjadi penyebar virus, dan pada akhirnya semua orang merasakan kebaikan Tuhan. Tidak lupa kami juga berdoa bagi gerejamu, tempat di mana kami menyatakan kasih kami melalui pelayanan yang kami wujudkan bersama-sama. Berkatilah setiap program dan rancangan pelayanan yang akan dapat kami lakukan di waktu-waktu mendatang, sertai setiap majelis, penatua, pendeta, dan diaken, para pengurus komisi, tim, panitia, para tenaga kerja gereja, serta para pengurus blok, agar kami dapat bersama-sama mewujudkan pelayanan kasih yang indah, sekalipun di tengah-tengah segala keterbatasan. Kami juga berdoa bagi bangsa dan negara kami, bagi para pemimpin yang saat ini tengah juga berjuang mewujudkan kebijakan-kebijakan yang mendatangkan kebaikan bagi masyarakat. Berkatilah mereka, sehingga di dalam segala ketaatan kami Tuhan, kami juga mendukung agar bangsa ini mengarah kepada kebaikan yang asalnya daripadamu. Terima kasih Tuhan, inilah seru doa syukur dan permohonan kami, yang kami naikkan di dalam iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari bersama bersyukur atas kebaikan Tuhan melalui pengumpulan persembahan. 1 Tawarik 29 ayat 14 menyatakan, sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku, sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini? Sebab daripadamulah segala-galanya, dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Mari bersama berdoa. Tuhan Maha Kasih, kami bersyukur untuk pemeliharaanmu dalam hidup kami, melalui setiap pekerjaan dan pelayanan kami. Maka saat ini kami menyatakan syukur dalam bentuk persembahan yang kami haturkan kepadamu melalui gereja. Tolong kami untuk dengan sukacita mempersembahkan hidup kami bagi kemuliaan nama-Mu. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. KJ 387, Ku heran Allah mau memberi.
Saudara-saudara, mari bersama kita akhiri ibadah ini dengan kita menaikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara diundang untuk bersama berdiri. Saudara-saudara, angkatlah hatimu kepada Tuhan dan arahkanlah kepada sesama. Kami mengangkat hati kepada Tuhan dan mengarahkan kepada sesama. Jadilah pengikut Kristus yang percaya dan mau bersaksi. Syukur kepada Allah. Terpujilah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kini dan selamanya. Mari kita lanjutkan kehidupan dengan penuh damai sejahtera. Lakukanlah perintah Tuhan dan hiduplah dalam damai bersama dengan seluruh ciptaan. Untuk itu terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Lanjutkan kehidupan dengan pakai masker. Pakai masker. Makan makanan bergizi. Makanan yang bergizi. Olahraga. Olahraga. Jogo tonggo. Jogo tonggo. Jangan lupa bahagia. Dan jangan lupa bahagia. Jangan lupa untuk bahagia.